biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah la ilaha illallah, sudah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, siang hari ini kita bisa diperjumpakan kembali dalam suasana yang insya Allah sama-sama kita doakan kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, senantiasa bugar lahir batin, terutama sekali pada kesempatan siang hari ini. Tentu kita berharap semoga pertemuan yang Allah izinkan kepada kita semua bisa memberikan kebaikan, kebermanfaatan, dan juga keberlimpahan berkah buat usaha kita bersama HNI. Dan tentu kita berharap semoga bersama dengan HNI Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan juga kebaikan-kebaikan yang memberikan dampak kepada kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat di sekitar kita, umat, dan juga bangsa ini insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia dan akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Mohon izin Pak Iksan dan juga segenap manajemen. Ini lagi menepi sejenak ya, tadi nyari di pinggir jalan, takut diusir Satpol PP nanti ya. Saya baru ketemu dengan salah seorang mitra, tinggalnya di Sukabumi, tapi kita janjian ketemu di Sentul ini ya. Beliau seorang notaris ya, dan alhamdulillah bisa ketemu juga ya, walaupun di pertengahan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja dalam kesempatan siang hari ini. Yang pertama sekali, ini nasihat sebetulnya buat diri saya dan kalau pas dengan Bapak dan Ibu sekalian, monggo silakan dipakai begitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan fokus. Kalau mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang hari ini merasakan, katakanlah ada di antaranya mungkin merasakan omset saya turun begitu ya. Lalu kemudian berbanding lurus dan kemudian memberikan dampak bonus saya turun begitu ya. Ketika omset turun, bonus turun ya, maka Bapak dan Ibu sekalian, percayalah ini adalah bagian dari cara Allah untuk semakin mendewasakan kita. Jadi bersyukurnya kita itu bukan hanya pada saat ketika omset sedang naik begitu, ketika bonus sedang naik begitu, tapi bersyukurnya kita, Allah minta kepada kita semua bahwa ketika omset kita sedang agak turun gitu ya, bonus kita sedang agak turun ya, maka rasa syukur nggak boleh turun gitu. Rasa syukur kita nggak boleh turun. Kenapa demikian? Karena begitu rasa syukur kita turun, maka pasti kita akan mengalami disorientasi fokus. Jadi fokus kita akan kita merasakan bahwa fokus kita akan sulit gitu ya. Orang yang nggak bisa fokus ya, dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan, terutama sekali dalam bisnis ini ya, maka saya garansi biasanya hidupnya lelah ya, atau bahkan tidak jarang mereka akan mengatakan kayaknya saya nggak cocok di HNI, kayaknya setelah saya coba setahun 2 tahun, bonus juga belum bisa dijadikan sebagai sebuah andalan, lantas kemudian kita mengklaim saya kayaknya nggak cocok deh begitu, kayaknya 7 turunan saya nggak bakal bakat deh di HNI begitu ya. Padahal kita lupa ya, kita ini bukan turunan ke-7, ini turunan ke-8 Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah pesimis dulu begitu ya. Tapi dengan kata lain, mereka yang hari ini Bapak Ibu sekalian tidak memiliki fokus yang jelas begitu ya, maka saya melihat hari-harinya itu aktivitas hidupnya bukan hanya di HNI ya, tapi di luar HNI itu gampang sekali lelah. Orang-orang yang hari ini gampang sekali lelah, maka bisa dipastikan mereka salah fokus begitu. Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira selama ini aktivitas kita di HNI apakah sudah fokus atau belum begitu ya? Ada orang mungkin menganggap begini Bapak dan Ibu, apakah fokus itu hanya mengerjakan satu pekerjaan saja di HNI? Bapak dan Ibu sekalian, banyak kita saksikan di sekitar kita, teman-teman, baik itu para pendatang baru ataupun para leader yang sudah existing, sama-sama kita ketahui bahwa pada saat mereka bergabung di HNI, ya mereka punya latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Dan kemudian mereka menjalankan aktivitas di HNI tanpa kemudian langsung meninggalkan aktivitas pekerjaan yang ada begitu.
Ya, saya contohkan misalnya kalau mereka adalah sebagai seorang ASN, mereka kenal sama HNI pada saat mereka jadi ASN. Maka Bapak dan Ibu sekalian, bukan lantas ketika saya katakan fokus, lalu kemudian kita meninggalkan profesi kita sebagai ASN, kita sebagai guru misalnya. Lantas kemudian, udahlah resign aja jadi guru, saya mau fokus di HNI. Bukan seperti itu yang saya maksud. Atau misalnya ada di antara kita yang karyawan swasta begitu ya. Pak, saya tuh nggak berhasil di HNI, ini disebabkan karena saya masih kerja, saya belum bisa fokus. Enggak juga Bapak Ibu sekalian. Bukan sebab itu juga begitu ya. Atau Bapak Ibu sekalian, ada di antara kita, Pak, saya kerjanya kena shift 1, shift 2, shift 3. Aduh, saya nggak bisa fokus, Pak, gitu ya. Kayaknya nanti saya akan baru bisa fokus setelah saya keluar kerja. Bapak dan Ibu, belum tentu juga, ya. Belum tentu juga saat mungkin Bapak Ibu sekalian mengatakan demikian, Bapak Ibu bisa fokus. Belum tentu. Sekali lagi, belum tentu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah, ketika kita bekerja di HNI dengan fokus, Bapak dan Ibu sekalian, maka Bapak dan Ibu sekalian, yang saya maksudkan adalah bukan kita meninggalkan segala pekerjaan yang hari ini menjadi amanah dalam kehidupan kita. Ya, mungkin ada emak-emak ya, begitu tahu, wah ternyata ada emak-emak yang sukses dan dia fokus. Wah, dan dia ternyata fokusnya gara-gara nggak ngasuh anak. Nah, ini menyalahi sunatullah Bapak Ibu sekalian. Lalu pensiun dia tuh jadi ibu yang mengasuh anak Bapak Ibu sekalian. Dengan memberikan alasan, saya nggak bisa fokus Pak, anak-anak saya masih kecil-kecil, mana ada 3 lagi begitu misalnya. Lantas kemudian kita meninggalkan anak kita. Bukan itu pengertian fokusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang saya maksudkan dengan fokus ini adalah Bapak dan Ibu sekalian, agar kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Dan kita sama-sama harus pahami dulu ya, bahwa ranah kita itu adalah usaha. Hasil itu hak prerogatif Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua harus didukung dengan aktivitas yang fokus. Aktivitas yang kita kerjakan betul-betul energi kita tuh betul-betul keluar Bapak Ibu sekalian. Powerful, energinya keluarnya nggak setengah-setengah. Dan ini sangat dipengaruhi dengan niat awal kita. Kalau niatnya benar, maka energinya akan besar keluarnya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau nggak benar, ya misalnya begini, gabung HNI, baru sebulan gabung Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengatakan ini salah ya, tapi ini sangat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa besar. Ketika misalnya saya baru gabung di HNI 1 bulan, dan saya kepengen dapat penghasilan langsung 10 juta Bapak Ibu sekalian. Kok kaya-kayanya Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita lihat dari riwayat perjalanan teman-teman di HNI, gabung 1 bulan, bonus langsung 10 juta gitu ya. Atau bonus minta langsung 100 juta ya, agar segera hutang-hutangnya bisa lunas begitu Bu sekalian. Bapak dan Ibu, ini hampir-hampir bisa dikatakan menyalahi fitrah dalam berbisnis di HNI. HNI bisnis yang sangat natural banget Bapak Ibu sekalian. Jadi kalaupun misalnya ada, dalam tanda kutip ya, ada yang mencapai angka-angka yang tadi saya sebutkan dalam waktu yang super singkat Bapak Ibu sekalian, maka di situ ada suspek Bapak Ibu sekalian, ada suspek yang boleh jadi dia tidak masuk pada kategori cara kerja benarnya Bapak Ibu sekalian di HNI. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kembali kepada tema kita, fokus bukan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang hari ini masih ada bersama kita. Ibu rumah tangga nggak boleh pensiun jadi ibu rumah tangga. Tetap punya kewajiban mendidik, membina anak-anaknya di rumah, dan bisnis HNI tidak kemudian akhirnya menjadikan fokus kita bias. Wah, gara-gara terlalu fokus di HNI, anak-anaknya lupa gitu ya. Anak-anaknya lupa dimandiin, anak-anaknya lupa dikasih makan, anak-anaknya wah macam-macam Bu sekalian. Enggak begitu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, fokus adalah kita mencoba untuk menuju satu titik target, capaian, cita kita di tengah aktivitas kesibukan kita masing-masing saat ini Bapak Ibu sekalian. Anda yang sebagai seorang ibu rumah tangga, ya, Anda punya anak, ya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7 gitu ya. Kira-kira bisa nggak aktivitasnya di HNI fokus? Oh, sangat bisa Bapak Ibu sekalian. Justru disinilah yang harusnya kita mainkan di art of leading. Seni dalam memimpin dalam diri kita dan juga seni dalam memimpin untuk keluarga kita Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu, jangan lagi jadi alasan, wah Pak ini anak ketiga. Begitu mau aktif lagi, hamil lagi Bapak Ibu sekalian. Alasan lagi, Pak nanti ya Pak ya, nunggu anak saya lahir dulu yang keempat begitu. Akhirnya dia mengatakan, susah saya fokus Pak. Ya bagaimana mungkin? Karena tiap kita kan tidak bisa lepas dari amanah yang sudah ada sebelumnya. Sebelum kenal HNI nggak bisa kita lepas. Bahkan seharusnya aktivitas di HNI yang dikerjakan dengan fokus dan serius, itu bisa membuat kita lebih fokus menjalankan aktivitas peran apapun yang hari ini sedang kita jalankan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian,
Itu yang perlu kita garis bawahi dulu. Fokus itu bukan meninggalkan semua pekerjaan yang hari ini sudah ada, tapi justru kita mencoba untuk mempadukan antara pekerjaan yang sudah ada, antara amanah yang sudah ada, dengan aktivitas yang ada di HNI. Bapak dan Ibu sekalian, kalau fokus kita benar, maka insya Allah kita akan mampu hit the target gitu ya. Kita bisa mendapatkan target-target yang sesuai dengan harapan kita Bapak Ibu sekalian. Dan karenanya, jadikan semua yang hari ini menjadi aktivitas kita, itu betul-betul mendukung pergerakan kita di HNI. Anda yang hari ini sebagai seorang guru, dan kebetulan mungkin ASN begitu ya, atau mungkin di guru sekolah swasta begitu ya, maka pastikan setiap orang yang ada di dekat kita Bapak Ibu sekalian, dia harus menjadi referensi yang kita akan jadikan sebagai upaya kita membangun dan meluaskan pasar halal bersama HNI. Orang-orang terdekat adalah Bapak Ibu sekalian modal yang paling besar yang harusnya kita sudah selesaikan lebih awal Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai orang-orang yang ada di sekitar kita, di tempat kerja kita, di lingkungan rumah kita, di lingkungan masyarakat kita, justru kita abaikan begitu saja. Padahal kalau kita mau berupaya untuk menjalankan secara fokus dan serius, maka seharusnya mereka menjadi orang-orang pertama yang kita kenalkan dengan HNI yang kita jalankan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, Anda tidak perlu meninggalkan profesi Anda sebagai guru, sebagai ASN, Anda nggak perlu resign gitu ya. Tapi kemudian Anda mempadu-padukan Bapak Ibu sekalian pekerjaan yang hari ini ada dengan aktivitas yang ada di HNI. Yang terpenting adalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang fokus, maka Bapak Ibu sekalian ada capaian-capaian, baik itu capaian jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang, yang satu persatu bisa kita taklukkan Bapak Ibu sekalian. Itu tandanya bahwa kita fokus mengerjakan aktivitas di HNI. Ya, kalau misalnya setiap capaian, baik itu yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, nggak pernah ada yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, maka boleh jadi ya Anda memang kurang fokus. Ya, Anda kurang fokus. Karenanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo kita fokus jalankan aktivitas di HNI. Ya, supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya prinsip-prinsip dasar yang pertama kali kita kenal yang ada di HNI ini betul-betul melekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa saja sih Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah Bapak dan Ibu, kita sudah sama-sama yakin dan percaya. Kalau kita fokus, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, nilai-nilai keberkahan dalam aktivitas kita bersama HNI, Bapak dan Ibu sekalian, itu akan kita dapatkan secara maksimal. Ya, yang pertama, cara yang benar, dengan cara pekerjaan yang kita lakukan tidak menyalahi etika kejujuran, ya, maka insya Allah Bapak sekalian keberkahannya melimpah. Saat kita teramanahi bonus bertambah Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian kemanfaatannya akan dirasakan bukan hanya untuk kita, tapi juga tentu orang-orang yang kita cintai dan juga orang-orang yang bahkan ada di sekitar kita. Inilah nilai keberkahan. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, nilai prinsip dasar yang ketika kita jalankan aktivitas bersama HNI, berarti otomatis yang namanya produk, kalau sudah ada label HNI, ya kita insya Allah yakin banget ini adalah produk yang dijamin halal dan berkualitas. Kita dan diri keluarga kita Bapak Ibu sekalian akan bisa merasakan keberkahan, dan keberkahan akan memberikan sakinah, ketenangan dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebagai nilai dasar bahwa ketika kita berkomitmen untuk ingin fokus di HNI Bapak dan Ibu sekalian, maka sudah sama-sama kita ketahui ya bahwasanya fokusnya kita ini akan menjadikan diri kita bisa lebih berdaya Bapak Ibu sekalian. Diri kita bisa berdaya. Orang yang dirinya berdaya, itu dia bisa mengajak orang lain untuk bisa berdaya juga Bapak Ibu sekalian. Ya, dan di HNI ketika peluang ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian, maka yang bisa berhasil, yang bisa berdaya bukan hanya kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Bisnis ini bukan tentang kita saja Bapak Ibu sekalian, tapi bisnis ini juga tentang mitra-mitra kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi adalah berkah, yang kedua adalah berdaya, dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, berkarya Bapak Ibu sekalian. Ya, orang-orang yang fokusnya betul di HNI Bapak Ibu sekalian, maka karyanya luar biasa. Bapak dan Ibu, maka karyanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau karyanya luar biasa, maka sudah dapat dipastikan Bapak dan Ibu sekalian, itu kerjanya betul-betul dilakukan dengan penuh kesungguhan. Ya, semua target-targetnya dia upayakan untuk bisa ditaklukkan satu persatu. Dan ini adalah hasil karya yang nyata Bapak Ibu sekalian. Begitu target tertaklukkan,
maka Bapak dan Ibu sekalian akan berbanding lurus dengan nilai bonus yang didapatkan. Ya, nilai bonus yang semakin besar dia rasakan Bapak Ibu sekalian, maka saya yakin dan percaya orang-orang yang mendapatkan penghasilan di HNI yang mereka sadar bahwa mereka tidak kerja sendirian Bapak dan Ibu. Mereka nggak kerja sendirian, mereka kerja berjamaah. Maka mereka akan melahirkan karya-karya secara berjamaah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita saksikan ketika Allah berikan kesempatan kepada para leader yang hari ini Allah takdirkan mendapatkan bonus yang ya semakin membesar gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, bukan semakin besar simpanannya, ya, tapi semakin besar karyanya Bapak Ibu sekalian. Inilah sebuah tagline yang harus sama-sama kita miliki. Orang-orang yang kerjanya fokus di HNI, maka ketika saya menyebutkan bring your asset to Jannah, ayo kita bawa aset kita sampai ke Jannah Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah dia tidak akan berkeberatan Bapak dan Ibu. Ya, karyanya semakin banyak. Kenapa Bapak Ibu sekalian karyanya semakin banyak? Ya karena ada salah satu kekuatan modal tambahan dalam bentuk finansial, dalam bentuk bonus yang mereka bisa lahirkan karya-karya baru di tengah masyarakat. Ya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama Bapak Ibu berkah, yang kedua ada berdaya, dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian ada berkarya, dan yang keempat adalah bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Mereka yang hari ini menjalankan aktivitas di HNI betul-betul dengan sangat fokus Bapak Ibu sekalian, itu melihat titik target itu bukan menjadi sebuah beban hidup. Ya, ketika kita melihat oke, saya mau tempuh ED di bulan ini, Executive Director, dan dia menyaksikan tulisan ED itu Bapak Ibu sekalian, itu tidak semata-mata hanya tulisan dengan gabungan huruf E dan huruf D Bapak Ibu sekalian. Bukan sekedar huruf E dan huruf D. Tapi di balik huruf E dan huruf D itu Bapak sekalian, ada harapan, ada cita, ada keinginan ya, yang ketika mereka bisa capai Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah dia pasti bisa menjadikan dirinya lebih bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Setelah ED berhasil kita taklukkan Bapak Ibu sekalian, maka Bapak dan Ibu sekalian melihat titik berikutnya yaitu LED, Loyal Executive Director. Mereka mencoba untuk menyempurnakan ikhtiar dengan mendapatkan Loyal Executive Director Bapak Ibu sekalian. Mereka punya harapan, mereka punya keyakinan. Mereka betul-betul memiliki kesungguhan ya untuk bisa mencapainya Bapak Ibu sekalian. Dan karenanya ketika mereka berhasil mencapai, mereka punya keyakinan bahwa ketika mereka bisa masuk pada posisi Loyal Executive Director, kebermanfaatan dirinya akan bisa dirasakan lebih banyak lagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah nilai dasar ketika kita ingin menjadi seorang agen di HNI yang betul-betul menjalankannya dengan fokus, maka 4 nilai dasar ini harus menjadi pondasi dalam kehidupan kita di HNI Bapak Ibu sekalian. Keberkahan, keberdayaan ya, lalu kemudian berkarya, lalu kemudian juga memberikan manfaat yang lebih luas Bapak Ibu sekalian, seperti nasyid yang selama ini sudah seringkali kita gaungkan Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ya? Saya ingin memberikan beberapa catatan buat kita semua. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian ketika misalnya Bapak Ibu sekalian tidak fokus ya, tidak fokus, atau Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa saya udah fokus gitu ya, saya fokus Pak Ari gitu, saya jalaninya udah fokus gitu, saya sudah membagi waktu dan kemudian saya fokus, saya nggak jualan ini dan itu, enggak. Tadi saya katakan bahwa fokus itu bukan berarti kemudian hanya mengerjakan aktivitas di HNI dan kemudian melupakan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di tengah masyarakat dan kehidupan kita. Ya, karenanya buat sekalian, ini sebagai sebuah indikator saja ya, sebagai sebuah indikator. Semoga kita tidak salah langkah, semoga kita tidak salah arah Bapak dan Ibu sekalian. Apa itu Bapak dan Ibu sekalian? Ya, mereka yang fokus di HNI ya, dan kategorinya fokusnya salah. Nah, tolong nih Bapak dan Ibu, ini dicatat ya, karena boleh jadi nanti ulangan akan keluar nih Bapak Ibu sekalian. Kalau di kelas kan begitu ya, ayo dicatat. Kalau nggak dicatat nanti lupa, nggak dipelajarin lagi, karena nanti ulangan keluar begitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, ada orang yang bilang, saya fokus Pak, begitu ya. Tapi masalahnya fokusnya salah Bapak dan Ibu. Emang ada Pak yang fokusnya salah? Ada. Siapakah mereka yang masuk kategori fokusnya salah Bapak Ibu sekalian? Mereka yang membersamai HNI dengan fokus yang salah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi nih ya. Orang yang fokusnya salah tadi itu Bapak Ibu sekalian, itu dia akan senantiasa banyak membuang-buang waktu, ya. Banyak membuang-buang waktu, dan kemudian dari mimik wajah, dari gestur itu kelihatan orang tersebut tampak luar biasa. Ya. Lalu apa saja sih Pak gitu ya yang akhirnya menjadikan diri kita orang fokus tapi fokusnya salah?
Oke, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama nih saya mau kasih tahu kepada kita semua, orang-orang yang mengaku dirinya fokus menjalankan aktivitas di HNI, tapi sayangnya fokusnya salah Bapak Ibu sekalian. Apa yang pertama? Dia fokus pada perbaikan orang lain. Gitu. Loh, itu salah Pak. Loh, ngapain fokus sama perbaikan orang lain gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya hari ini kita mau dibilang sebagai mitra HNI yang fokus Bapak Ibu sekalian, maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, jangan Anda memberikan energi yang lebih ya untuk memperbaiki orang lain. Saya contohkan misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya tanya sama Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, kapan jadwal HS Bapak dan Ibu sekalian? Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian menjawab, iya Pak Ari, saya hari Sabtu akan ada HS. Jam berapa Pak? Insya Allah HS saya dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kan udah disampaikan ya, saya tanya lagi dong. Begitu saya tanya, gimana Pak HS tadi jam 8 sampai jam 10? Nggak jadi Pak Ari, batal. Loh, kenapa batal Pak? Iya, nyebelin mitra-mitra saya yang datang cuma 2 gitu ya. Padahal ketika absen, komitmen hadir gitu ya, yang datang rencana 30 orang. Ternyata cuma 2. Begitu saya tanya lagi, ayo gimana, siapa yang sudah sampai di lokasi ya? Kita tahu tuh, ternyata yang jawab hanya ada 2 orang mitra kita. Kita batalin Bapak Ibu sekalian. Ya, coba perhatikan Bapak dan Ibu. Yang absen 30 orang, komitmen di WA 30 orang mau datang. Ternyata Bapak sekalian, di jam yang ditentukan, di hari yang ditentukan, ternyata yang datang cuma 2. Lantas kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan entengnya kita gagalin tuh acara. Oke teman-teman, mitra-mitraku yang tersayang ya, karena yang datang cuma 2 orang, kita pending aja ya, kita reschedule aja ya, nggak jadi ya Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengeluarkan statement itu Bapak dan Ibu sekalian, lantas kemudian kita melakukan serangan membabi buta kepada 28 orang yang tadinya sudah komitmen mau hadir, ternyata tidak jadi hadir, batal hadir. Ya, kita memberikan ceramah-ceramah, kita memberikan nasihat-nasihat, kita memberikan arahan-arahan Bapak sekalian. Yang Bapak Ibu sekalian kita mengatakan kalau tidak komitmen tidak akan sukses di HNI. Kalau tidak fokus tidak akan sukses di HNI. Anda sudah janji untuk home sharing datang ketemu saya, Anda tidak jadi datang. Ini adalah sebuah perilaku yang tidak benar. Wah, macam-macam Bapak sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukan bos. Ya. Kita ini bukan bos. Kita ini bukan atasan. Kita ini partner gitu. Kalau kita mau bicara dengan mitra kita Bapak Ibu sekalian, ya tolong dianggaplah mereka sebagai manusia begitu ya. Jangan Anda merasa, oh saya kan mentor, saya kan upline, saya bos. Wah nggak bisa Bapak Ibu. Anda bukan bos, saya bukan bos. Saya ini partner buat mitra-mitra saya. Saya ini adalah partner buat mitra-mitra bisnis di HNI Bapak Ibu sekalian. Saya bukan bos, saya bukan pimpinan, saya bukan atasan mereka. Yang dengan entengnya kita bilang, iya nih, ya, ketika ditanya lagi sama top mentor kita, iya nih Tor, bawahan-bawahan saya, coba Bapak Ibu sekalian, enak nggak dengar kata bawahan? Bawahan-bawahan saya tiba-tiba pada nggak datang, wah pada nggak komit nih gitu, saya jadi males ya begitu sekalian. Akhirnya kita memilih untuk mengevaluasi orang lain, ya. Lalu kemudian akhirnya membuat mitra-mitra kita nih makin takut sama kita Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita fokus pada perbaikan orang lain Bapak Ibu sekalian, harusnya Bapak Ibu sekalian, ini tidak terus-menerus dijadikan sebagai sebuah pegangan. Karena ini nggak benar Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa ngarepin perubahan sama orang lain. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Yang ada adalah tugas kita hanya sebatas menjadi perantara saja. Jadikan mulut kita bukan untuk berkeluh kesah, tapi jadikan mulut kita untuk bisa merubah keadaan. Ya, kita menyampaikan dengan lisan yang enak didengar, dengan bahasa yang santun, Bapak Ibu sekalian. Ya, maklumi aja. Boleh jadi memang yang 28 tadi yang komitmen hadir, lantas kemudian tidak bisa hadir, Bapak Ibu sekalian, tidak jadi hadir. Ya boleh jadi ada uzur syar'i, Bapak Ibu sekalian. Tolong jangan di blacklist. Tolong jangan kemudian kita bilang, perbaiki diri Anda dulu, baru nanti gabung lagi di HNI, Bapak Ibu sekalian. Ketemu dengan saya. Nggak usah lah, Bapak Ibu sekalian. Jangan, Bapak dan Ibu. Maka seharusnya kalau ternyata 2 orang yang bisa hadir Bapak Ibu sekalian, tolong jangan dibatalin. Jangan dibatalin.
Sekalipun cuma 1 orang dari 30 orang yang sudah komitmen hadir, tolong jangan dibatalin Bapak Ibu sekalian. Itulah waktu kerja kita, hari Sabtu sudah kita tentukan, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jam sudah kita sepakati, seperti yang saya sampaikan di awal. Tolong jangan dibatali Bapak Ibu sekalian. Anda harus jadi teladan, Anda tetap harus hadir, meskipun yang hadir hanya 1 orang Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak ada masalah. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, masih yang kategorinya adalah fokusnya salah nih. Fokusnya salah Bapak Ibu sekalian. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Fokus pada apa yang orang punyai Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita ngeliat mentor kita, wah enak ya mentor ya, PCA-nya naik mobil, adem, ada AC-nya begitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, tolong bercerminnya jangan ke hal-hal yang seperti itu deh. Gitu ya. Oh enak ya, bisa melakukan hal yang terbaik gitu ya, karena fasilitas sarana dan prasarananya cukup banyak Bapak Ibu sekalian ya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita punyanya apa? Kita bisanya apa begitu ya? Mari itu jadikan fokus kita Bapak Ibu sekalian. Jangan kemudian hari ini kita justru fokus pada apa yang dimiliki oleh orang lain Bapak Ibu sekalian. Pada apa yang dimiliki oleh mentor-mentor kita. Jangan Bapak Ibu sekalian. Toh sama-sama kita memulai sama seperti dulu mentor kita mulai. Mentor kita mulai dulu dengan jalan kaki, mentor kita mulai juga dulu dengan naik sepeda, mentor kita mulai dulu juga mungkin naik angkot Bapak Ibu sekalian. Dan kalau hari ini Bapak dan Ibu sekalian melihat mentor, mobilnya bagus, ya, ada AC-nya, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kalau dibawa untuk acara presentasi mungkin orang akan, wah begitu ya. Ya Bapak Ibu sekalian nggak usah fokus lah sama hal-hal yang demikian. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita coba jadikan apa yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, itulah modal terbaik kita. Bapak Ibu punyanya apa? Motor punya? Nggak punya Pak. Sepeda? Nggak punya juga Pak. Ongkos? Punya ongkos? Punya Pak, tapi dikit. Dikit itu relatif ya. Oke, kaki punya? Punya. Ya sudah, pakai kakinya. Ya, kalau kita memang baru Allah berikan kaki dan tangan dan tubuh yang sehat, ya sudah pakai aja dulu itu. Jangan fokus sama mobilnya mentor. Jangan kemudian Bapak Ibu sekalian bilang, Tor, aku mau presentasi, aku mau home sharing, tolong pinjemin mobil ya, Tor, begitu. Nggak usah, ngapain? Bapak Ibu mau dibilang keren. Bapak Ibu mau dibilang, wah ini orang hebat, orang berhasil di HNI, mobilnya bagus. Lah mobilnya mentor, bukan mobil kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nggak usahlah kita fokus pada hal-hal yang demikian ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, ini diantara fokus yang dia bilang fokus ya, tapi kalau fokusnya salah percuma juga ya. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Dia fokus nyenengin manusia. Maksudnya gimana Bapak dan Ibu sekalian? Ya maksudnya adalah Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah bisa Bapak Ibu sekalian untuk menyenangkan, menyepakati ide gagasan kita akan diterima oleh semua manusia. Ya, nggak bisa Bapak Ibu. Akan ada orang yang menerima, akan ada orang yang menolak Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau misalnya hari ini Bapak dan Ibu sekalian hanya fokus untuk menyenengin manusia, kita nggak kepengen terlihat kita tidak bisa misalnya gitu ya Bapak sekalian. Saya contohkan misalnya saat mungkin dalam sebuah kesempatan presentasi ya, ada di antara Bapak dan Ibu sekalian diberikan sebuah pertanyaan. Terus kita sadar kita nggak bisa jawab itu pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kita mencoba untuk nyenengin tuh mereka, nyenengin audiens kita, nyenengin mitra-mitra kita Bapak sekalian. Lantas kemudian kita menjawab ya dengan harapan manusia itu jadi senang, mitra kita jadi senang Bapak sekalian. Padahal jawabannya jauh dari kata benar. Ya, kita maksain aja. Bapak Ibu sekalian, nggak akan ada habisnya kalau kita berupaya dengan melakukan hal demikian. Ada kalanya mungkin saat kita presentasi di lapangan Bapak Ibu, saat kita presentasi di tengah masyarakat, ada pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Itu manusiawi. Dan buat kita, udah nggak usah ngarang-ngarang begitu. Nggak usah ngarang-ngarang tentang jawaban yang sebetulnya kita nggak bisa jawab. Kita ngarang-ngarang demi menyenangkan audiens kita. Dan kita berharap kalau dia senang, harapannya mereka akan daftar. Kalau dia senang, harapannya mereka akan belanja produk kita, Bapak sekalian. Buat apa? Ya, kalau pertanyaannya kita bisa jawab dengan keyakinan dan itu adalah jawaban yang benar, oke, silakan. Yang saya khawatirkan adalah kita hanya fokus untuk menyenangkan manusia, menyenangkan para audiens, menyenangkan para mitra-mitra kita. Di tengah sebuah pertanyaan yang boleh jadi kita jujur nggak tahu jawabannya. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan berikan tips buat Bapak dan Ibu. Ya, saat memulai aktivitas presentasi Bapak Ibu sekalian, saya pernah ditanya,
Pak Ari pernah nggak diberikan pertanyaan yang nggak bisa jawab? Banyak banget Bapak Ibu. Banyak banget Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya akan katakan kepada orang yang bertanya, dan saya nggak tahu jawabannya, saya akan bilang, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, untuk pertanyaan yang Bapak Ibu sekalian sampaikan, saya belum tahu jawabannya. Mohon maaf, mohon izin, saya akan mencari tahu ke mentor saya, dan kalau nanti sudah dapat, saya akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu, kata-kata ini tidak membuat diri kita jadi hina. Sesuatu yang kita tidak tahu dan kita bilang tidak tahu, itu tidak membuat diri kita jadi hina Bapak Ibu sekalian. Di hadapan manusia, di hadapan mitra-mitra kita. Kalau nggak tahu, ngomong aja nggak tahu gitu. Dan Anda silakan cari tahu kepada mentor Anda. Anda silakan cari tahu sama orang-orang yang memang sudah tahu jawabannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis ini bukan hanya sebatas bisnis untuk nyeneng-nyenengin semua manusia. Gitu ya. Karena ada kalanya Bapak Ibu sekalian, ya, ide dan gagasan ini sekalipun dengan kata-kata ayo hijrah produk, ayo alihkan, nggak semua orang bisa senang Bapak Ibu sekalian. Lantas jangan pernah kita bumbu-bumbui ya ketika memang ada yang kita tidak tahu gitu ya, dan kemudian menjadikan Bapak Ibu sekalian kita mencoba untuk memberikan jawaban-jawaban, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan produk yang berlebihan agar mereka senang Bapak Ibu sekalian. Maka tolong jangan lakukan itu Bapak Ibu sekalian. Kalaupun laku Bapak Ibu sekalian, kalaupun laku produknya Bapak Ibu sekalian, boleh jadi lakunya pun tidak akan membuat kita senang, tidak membuat kita bahagia. Dan yang paling penting, boleh jadi tidak membuat kita tenang Bapak Ibu sekalian. Karena ada bumbu-bumbu dari jawaban yang kita sendiri sebetulnya nggak paham tentang apa pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang sebagai audiens kita di tengah masyarakat Bapak Ibu sekalian. Oke, itu paling tidak 3 ya, orang-orang yang mengatakan dirinya fokus, tapi sayangnya fokusnya salah. Maka yang benar apa Pak Ari? Yang benar adalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian hari ini kita bisa fokus di HNI dengan fokus yang benar. Fokus yang benar itu diantara tujuannya adalah, dia adalah menjadi cara untuk mengupgrade diri kita Bapak Ibu sekalian. Mengupgrade diri kita. Bukan hanya mengupgrade skill ya. Bukan hanya mengupgrade skill. Nah ini beda ya. Skill gitu ya. Bukan hanya mengupgrade knowledge ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketahuilah, fokus yang benar akan bisa mengupgrade experience kita, pengalaman kita Bapak Ibu sekalian. Wah, kalau sudah bicara tentang pengalaman Bapak Ibu sekalian, maka dia tidak bisa dihitung dengan rentang waktu Bapak Ibu sekalian. Ya, boleh jadi ada orang yang usianya lebih muda tapi pengalaman berjibaku di tengah masyarakat dalam membangun pasar halal ini itu lebih banyak daripada kita yang usianya sudah lebih senior Bapak Ibu sekalian misalnya. Ya, kenapa? Karena mereka bergerak. Karena mereka berikhtiar setiap hari, karena mereka mengerjakan setiap hari Bapak Ibu sekalian. Dan karenanya mereka betul-betul mampu dengan fokus yang benar, menjadikan fokusnya itu sebagai cara dan sarana untuk mengupgrade dirinya, meningkatkan jam terbang, menambah jumlah pengalaman Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah karenanya fokus yang benar Bapak dan Ibu sekalian, coba tolong diperhatikan, yaitu Bapak Ibu sekalian, mari kita fokus pada perbaikan diri kita Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda hari ini merasakan, kok kayaknya bonus saya endut-endutan gitu ya. Endut-endutan maksudnya cenderungnya Bapak Ibu sekalian nggak naik, tapi cenderung turun. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Ya jangan fokus sama orang lain. Jangan nyala-nyalain mitra kita Bapak Ibu sekalian. Tapi mari sama-sama kita perbaiki diri. Saya tidak mengatakan mari sama-sama salahi diri. Enggak Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama perbaiki diri Bapak Ibu sekalian. Perbaiki diri ini adalah salah satu upaya yang paling fair menurut saya. Ya, jadi hati-hati jangan mengatakan mari sama-sama kita salahi diri. Enggak, saya nggak ingin mengatakan demikian. Ya, karena memang bukan itu maksud saya. Yang saya maksudkan adalah mari sama-sama kita perbaiki diri Bapak Ibu sekalian. Ya, contoh misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda hari ini berpangkat manajer, ya, Anda berpangkat manajer. Omset bulan lalu, ya, katakanlah omset bulan Juli misalnya. Ya, omset Anda 1000 poin, ya, 1000 poin. Oke, masih di bawah omset sehat ya. Lalu kemudian di bulan Agustus harusnya kita bisa menjadikan omset kita sehat ya, minimal dengan capaian 2000 poin misalnya. Ya, kalau di bulan Agustus ternyata baru mencapai angka 1500 poin, ya, yang sebelumnya adalah 1000 ya, lalu kemudian di bulan Agustus jadi 1500 poin, Bapak dan Ibu, selama dia belum sehat, maka
bisa dikatakan bahwa kita belum fokus untuk menjalankan aktivitas di HNI. Atau jangan-jangan kita belum kerja. Tapi Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya dengan menghadirkan orang-orang yang tadinya malas baca status kita, malas baca WA kita, tiba-tiba Allah gerakkan hatinya dan kemudian jadi tambahan omset ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, sekali lagi kalau belum masuk pada capaian yang sehat, misalnya Bapak dan Ibu, ya boleh jadi kita belum kerja memang. Terus gimana dong Pak? Indikatornya adalah Bapak sekalian, ketika kita mau mengakui, oke, saya harus kerja lebih keras lagi. Oke, saya harus mau menempa diri saya lagi. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, itu adalah cara kita memperbaiki diri kita. Ya, yang paling sulit untuk dilakukan saat ini adalah memperbaiki diri Bapak Ibu. Memperbaiki diri yang kemudian berkorelasi pada memperbaiki cara kerja, ya. Yang kemudian juga memperbaiki hubungan kita dengan mitra, begitu ya. Sekali lagi yang tadi saya katakan, mitra kita bukan anak buah kita, mitra kita bukan bawahan kita, mitra kita bukan orang yang seenak-enaknya bisa kita tunjuk dan suruh-suruh, bukan. Mereka adalah partner kita di HNI, mereka adalah orang-orang yang sama-sama harusnya kita bergerak, berjalan, beriringan, harmonis gitu sekalian ya. Sehingga akhirnya tercapai cita-cita bersama Bapak Ibu sekalian. Oke, masih pada fokus yang benar. Fokus yang benar adalah cara kita untuk mengupgrade diri kita. Ya, karenanya ayo kita perbaiki diri kita dari hal-hal yang mungkin membuat kita ini menjadi tidak maksimal secara langkah dan kemudian akhirnya tidak optimal juga bonus-bonus yang kita dapatkan di HNI. Terlalu lama kita tidak mendapatkan bonus yang optimal Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian saya khawatir energi dan tenaga kita habis Bapak Ibu sekalian. Kita kelelahan, kita kecapean karena kita nggak fokus jalaninya. Ya, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, fokus yang benar tuh kayak gimana lagi Pak Ari? Fokus yang benar adalah fokus pada yang kita punya dan yang kita bisa. Itu yang benar. Kalau tadi lawannya adalah kita fokus pada yang dipunyai oleh orang lain. Ya, tapi fokus yang benar adalah kita mencoba untuk fokus dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi jangan kita justru tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Ya, kita bisa presentasi, kita bisa ngomong, kita bisa menyampaikan ide dan gagasan. Itu kan udah kelebihan banget Bapak Ibu sekalian. Keren banget Bapak dan Ibu. Tapi ada mungkin di antara kita yang merasa, Pak, iya saya berani Pak ngomong di depan umum. Saya berani Pak menyampaikan tentang presentasi HNI. Cuman masalahnya nggak ada yang ngundang saya. Nah Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang ngalamin kayak gini nih? Ya, saya berani Pak. Saya jago Pak. Saya hebat menjabarkan produk Pak. Saya pinter banget menjabarkan success plan begitu ya. Cuman Pak masalahnya nggak ada yang ngundang saya Pak gitu. Lah itu tandanya Bapak Ibu sekalian kita belum kerja. Ya, tandanya belum kerja. Tapi ada kalanya Bapak Ibu, ada orang yang Bapak Ibu sekalian knowledge tentang HNI biasa-biasa aja. Ya, pemahaman dia, pengetahuan dia tentang produk juga masih sedikit gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini orang berani loh Bapak Ibu. Ya, ada kumpulan orang, permisi, assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum, mohon maaf, saya dari HNI mau memperkenalkan produk halal gitu ya. Ya ngomongnya gitu-gitu aja, biasa-biasa aja. Tapi berani Bapak Ibu. Sampai kemudian akhirnya ada orang yang menyimaknya Bapak Ibu sekalian. Menyimak, melihat, mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata orang itu seneng. Padahal dengan cara penyampaian yang sangat lugu, penyampaian yang sangat polos, orang itu seneng. Sampai akhirnya orang yang baru dikenal yang ngomong gini, Mas, besok datang ya ke rumah saya, ada acara arisan loh Mas. Kan Mas senengnya cari kumpulan orang kan? Di rumah saya ada acara arisan. Mas datang ya, Mas presentasi kayak begini aja, boleh? Ya, Bapak Ibu sekalian coba bayangkan, akhirnya kan ada yang ngundang. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita fokus dengan apa yang kita bisa kerjakan. Nggak usah nunggu sempurna dulu. Kalau kita baru bisa ngejabarin 1-2 produk nggak apa-apa. Yang penting kelotok dan yang terpenting lagi adalah kita udah pakai itu produknya. Nggak pakai, nggak akan ada cerita. Nggak ada cerita, nggak akan ada cerita sukses. Kan simple banget Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau tadi adalah upgrade ya. Yang berikutnya adalah the power of day, the power of today Bapak Ibu sekalian. Apa itu Bu sekalian? Fokus pada masa sekarang.
Ya, saya terbiasa untuk mengingatkan diri saya ketika Allah memberikan waktu. Ini kan hari ini ada hari baru nih, hari Selasa, ya, bulan Agustus. Ini kan hari baru. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada setiap kita bahwa ayo kita start untuk final sprint dari sekarang. Nggak usah final sprint nunggu nanti bulan Desember 2022. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Dari sekarang, kita fokus dari sekarang, Bapak Ibu sekalian. Inilah the power of today. Ya, jangan kita bilang entar ajalah kita ngebutnya bulan Desember. Aduh, Bapak Ibu sekalian, saya tidak yakin Anda bisa ngebut. Kalaupun ngebut, boleh jadi ngebutnya terseok-seok dan bahkan beresiko masuk selokan, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita celaka, Bapak dan Ibu sekalian. Karenanya, agar ngebutnya langsam, Bapak Ibu sekalian, maka saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo kita mulai dari sekarang, Bapak Ibu sekalian. Manfaatkan waktu, fokus pada masa sekarang. Jangan buang-buang waktu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah penting adalah the power of today adalah, Bapak Ibu sekalian, yaitu ayo kita fokus nyenengin Allah, bukan fokus nyenengin manusia. Ya, kalau ini sudah kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian, kita mulai fokus pada hal-hal yang kita kerjakan di HNI, dan kita yakin banget kalau terus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, maka ini menjadi cara kita untuk menjadikan amaliyah kita sehari-hari sebagai cara untuk nyenengin Allah, sebagai cara untuk nyenengin Rasulullah Muhammad SAW. Kita syiar produk, kita bangun pasar, kita kemudian mengendalikan flight capital, ya, atau capital flight, ya, memindahkan uang-uang yang terbang kepada kantong-kantong orang-orang yang tidak percaya Allah, yang tidak percaya Rasulullah, tidak percaya Quran, tidak percaya hari akhir. Kita pindahkan uang-uang itu ke orang-orang yang percaya Allah, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, bergabungnya kita di HNI, berjuangnya kita di HNI, Bapak dan Ibu sekalian, maka mari sama-sama kita jadikan sebagai cara kita untuk bisa nyenengin Allah, untuk bisa nyenengin Rasulullah SAW. Dan kemudian suatu saat nanti, aktivitas yang kita kerjakan secara tekun, secara telaten di HNI, Bapak Ibu sekalian, secara terus-menerus di HNI, mudah-mudahan menjadi cara kita untuk bisa memantaskan diri kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini saja mungkin pemaparan singkat, ya. Saya lihat tadi banyak banget pertanyaan ini. Saya sambil mikir tadi nih, Masya Allah banyak banget, ya, bisa dijawab nggak ini Pak Iksan? Ya, baik, itu saja mungkin sebagai sesi pemaparan, ya Bapak sekalian. Nanti mungkin kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Iksan. Silakan Pak Iksan.